Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu membimbing kita untuk mendalami agama yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya ini. Kemudian salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kecintaan kepada sunnah beliau dan menjalankan sunnah tersebut serta menyebarkannya sesama para makhluk dan istiqamah di dalam menegakkan sunnah ini. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana telah kita umumkan di berbagai tempat bahwa kajian kita akan dimulai dengan Kitabul Aqidah, yaitu Kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Syarah Aqidah Thahawiyah oleh Ibnu Abil Izz. Yang mana sebelum kita mulai kajian ini, insyaallah kita akan mulai dulu dengan yaitu perkenalan tentang siapa pengarang kitab ini dan siapa pula yang mensyarahkan kitab ini. Pertama dalam kitab ini, pertama kita akan bicara tentang umum secara kitab ini. Pembahasan umum secara kitab ini adalah yaitu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga bantahan terhadap syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para ahlu bid'ah dalam berbagai pembahasan masalah akidah. Apakah itu beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kutub, beriman dengan rasul, beriman hari akhir, dan beriman dengan qadar. Tetapi kitab ini tidak tertib. Jadi tidak murattab hasba arkanul iman. Jadi kadang-kadang dia sudah berbicara tentang asma sifat, di lain tempat dia nanti akan nyambung lagi dengan asma sifat. Artinya tidak tertib secara rapi. Sebenarnya karya-karya ilmiah orang sekarang ini, artinya masalahnya tidak terkumpul dalam satu tempat. Kemudian satu catatan dalam kitab ini bahwa kita ketahui bahwa pengarang akidah ini adalah bermazhab Hanafi, yaitu beliau berpegang teguh menyebutkan di sini salah satu mulahadzat yang qawiyah adalah tentang masalatul iman. Ini yang perlu kita ketahui bahwa beliau di sini mendefinisikan iman yaitu i'tiqad wa qaul. I'tiqad wa qaul. Jadi ini yang menjadi catatan salah satu yang perlu diperhatikan dalam kitab ini oleh para ulama, menerangkan bahwa di dalam kitab ini satu catatan yaitu tentang pembahasan iman, yaitu yang mana beliau mengikuti pandangan Imam Abi Hanifah, tapi pada hakikatnya Abi Hanifah sebagaimana di dalam pembahasan para ulama, beliau diriwayatkan bahwa beliau rujuk dari pendapat seperti ini. Pertama, pengarang matan yaitu Aqidah Thahawiyah. Siapa Imam Thahawi ini? Yaitu Sahibul Aqidah. Beliau adalah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Abdul Malik bin Salamah bin Salim bin Sulaiman bin Jawab Al-Azdi At-Thahawi, yakni dari suku Az. Nisbatun ila qaryatin bi Sa'idin Mesir, yaitu Al-Imam Al-Muhaddith Al-Faqih Al-Hafiz. Di beliau ini adalah juga banyak kita beliau tentang hadis dan juga tentang masalah fikih, dan beliau juga hafiz, mempunyai kitab hadis. Wulida rahimallah, yaitu beliau ini dilahirkan, beliau ini nisbah kepada satu kampung di Mesir. Beliau dilahirkan pada tahun yaitu 239. Dan Sam'ani, barangkali apakah itu salah nasikh atau bagaimana, menyebutkan 229, tetapi yang rajih adalah 239 pada abad ke-4 Hijriyah. Ketika beliau sampai kepada umur balik, beliau pindah ke Mesir untuk menuntut ilmu. Kemudian wa'adha yatakhalqa ilma ala khalihi, beliau mulai mengambil ilmu dari saudara dari ibu beliau, khalihi, yaitu Ismail bin Yahya Al-Muzani, yaitu salah seorang imam Asy-Syafi'i yang ma'ruf.
Imam Syafi'i yang paling ma'ruf, yaitu salah satu imam dari mazhab Syafi'iyah, itu Imam Al-Muzani. Terkenal sekali bahwa beliau ini adalah muharrir dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, imam dalam mazhab Imam Syafi'i, Ismail bin Yahya Al-Muzani. Jadi afqahu ashabi Imam Syafi'i. Ini beliau ini langsung belajar sama Imam Syafi'i. Wa kana kullama ittasa'at dairatu ufuqihi, setiap beliau semakin berkembang dalam menuntut ilmu ini, jadi yajidu nafsahu ha'iran amama katsir minal masail. Jadi al-fiqhiyah. Dan beliau semakin berkembang, semakin hari beliau mendapatkan pembahasan-pembahasan fikih yang tasya'ub, arti bercabang-cabang, ya. Masalah fikih. Kemudian walam yakun liyajida 'inda khalihi, jadi dia tidak mendapatkan dari saudara ibunya. Kalau di sini bibi yang laki-laki, apa istilahnya di sini bahasa Indonesianya? Kalau laki-laki kan paman, saudara bapak. Kalau saudara ibu? Paman juga. Nah, kalau dalam bahasa Arab beda. Kalau dalam bahasa Arab saudara bapak am, kalau laki-laki ammah. Kalau dalam bahasa Arab saudara ibu khal, yang laki-lakinya, kalau perempuannya khalah. Jadi paman dari saudara ibunya ini. Jadi beliau ini, keluarganya beliau ini termasuk ulama juga. Di dalam buku terjemah beliau ini termasuk keluarga yang mencinta ilmu juga. Nah, kemudian ketika beliau belajar di Imam Muzani ini, beliau semakin hari semakin berkembang, yaitu dalam pembahasan beliau masalah fikih segala macam, dan beliau tidak puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Imam Muzani. Jadi makanya walam yakun liyajida 'inda khalihi ma yashfi ghalilahu anha. Jadi tentang persoalan-persoalan fikih yang muncul itu, beliau kurang puas. Maka beliau fa'akhadha yataraqab ma yasna'uhu khaluhu indama ta'tariduhu tilkal masail. Dia mencoba melihat kemana merujuk pamannya ini ketika ditanya dengan masalah-masalah ini, dan kemana rujuknya dalam membahas masalah-masalah ini. Dan beliau mengintai, ya, di maktabah mungkin dilihatnya. Ketika itu fa'idha huwa katsirun at-ta'riju ala, ya, fa'idha huwa katsiru ta'riji ala kutubi ashabi Abi Hanifah. Ketika itu beliau melihat kebanyakan pamannya ini kembali kepada kitab ashab Abi Hanifah, jadi kepada mazhab Hanafi. Karena memang dalam mazhab Hanafi itu tahrir mazhabnya beda. Mereka lebih iftiradatnya banyak sekali. Jadi kalau dalam pembahasan fikih itu beliau kalau seandainya terjadi begini bagaimana hukumnya gitu. Berandai-andai itu hukum-hukum itu banyak sekali perkembangan itu. Jadi oleh sebab itu dalam masalah muamalah itu fikih Hanifah, Abu Hanifah itu lebih tasya'ub, luas pembahasannya. Lebih rinci begitu. Dia membahas persoalan-persoalan itu lebih luas. Nah, begitu mereka memang karena ashabur ra'yi, jadi banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam pembahasan fikih. Kemudian jadi maka faidah huwa yakhtaru madzhab ilai Abu Hanifah. Ketika dia melihat kebanyakan Al-Muzani ini sering memberi jawaban kepada Imam At-Tahawi tentang pendapat-pendapat Abu Hanifah fi katsiri minha, dari masalah-masalah fikih tersebut, dalam kebanyakan masalah-masalah yang fikih tersebut. Wa qad awda'a hadzal ikhtiyarat fi kitabi Mukhtasar Al-Muzani. Jadi Imam At-Tahawi sendiri mengumpulkan jawaban-jawaban ini dalam sebuah buku yang dikarangnya itu Mukhtasar Al-Muzani, karangan At-Tahawi. Kemudian falam yasahu ba'da dzalika, sehingga setelah itu dia tidak mungkinkan lagi kecuali ayyadhura fi kutub ashab Abi Hanifah. Karena itu juga dia terpancing untuk membahas melalui kitab-kitab Abu Hanifah. Wa yattali ala manhajihim. Jadi mulai dia melihat bagaimana pembahasan mereka dalam taksil, dalam membahas hukum-hukum fikih tersebut, ya, wa asbaha min atba'i, sehingga dia pindah mazhab. Pada awalnya dia adalah Syafi'i, kemudian pindah kepada Hanafi, pada mazhab Abu Hanifah. Untuk diketahui kita semua, keempat mazhab ini adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ada orang menggambarkan sebagian, kalau pengikut Abu Hanifah menurut dia yang Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Hanafiyah saja. Salah. Atau orang Hambali mengakui seolah berpandangan, ya, sebagian ini yang muta'assibin gitu, ya, melihat bahwa yang Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah pengikut yang bermazhab Hambali saja. Tidak. Keempat imam mazhab ini semuanya imam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga sebagian aklaniyin sekarang ini menganggap bahwa seolah-olah mereka itu berbeda dalam segala manhaj. Tidak. Mereka itu dalam segi akidah nggak ada berbeda. Dalam segi pokok-pokok usul nggak ada berbeda. Dalam kaidah-kaidah umum agama, ajaran-ajaran secara global nggak ada berbeda. Kecuali dalam pembahasan ijtihadiyah di sini yang mereka berbeda. Jadi umpamanya apakah sholat subuh itu di segi hadifah 3 rakaat? Nggak ada perbedaan di sana ulama. Jangan sampai begitu. Karena ada orang berpandang seperti itu, aklaniyin gitu. Seolah-olah
empat imam itu berbeda dalam segi enggak. Dalam segi akidah mereka tidak berbeda, dalam segi usul-usul baik yang amaliyah enggak ada berbeda. Tapi berbeda dalam urusan apa? Urusan istihadiyah. Jadi persoalan-persoalan. Yang puasa tetap kata Abu Hanifah tetap pada bulan Ramadan. Yang tidak ikhtilaf pokoknya puasa boleh pada bulan Syawal, enggak. Jangan sampai pula, karena ada orang yang berpendapat seperti itu bahwa memahami bahwa mazhab Abu Hanifah itu dengan Imam Ahmad dan dengan Syafi'i itu berbeda sama sekali gitu. Nah. Tapi hanya perbedaan para a'immah yang empat ini dalam hal furu', artinya pembahasan istihadiyah. Kalaupun ada di masalah-masalah yang sifatnya agak global atau apa namanya usul, hanya tidak seperti itu. Tidak dipahami bahwa dia itu apa namanya berbeda dalam segala hal, enggak. Dalam segi akidah mereka tidak berbeda, dalam usul-usul ta'budiyah mereka tidak berbeda, itu hanya berbeda dalam urusan istihadiyah. Nah, kemudian untuk kita ketahui keempat imam ini, Ahmad yang paling tua siapa? Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik. Kemudian siapa? Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad. Nah, ini 3 orang dari 4 imam ini talamiz wa syuyukh. Maksudnya talamiz wa syuyukh bagaimana? Malik syekhnya siapa? Imam Syafi'i. Kemudian Syafi'i syekhnya siapa? Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad belajar sama Syafi'i. Kemudian Syafi'i. Jadi 3 orang dari mereka itu usul mereka. Oleh sebab itu dalam apa namanya banyak urusan istihadiyah yang kita katakan tadi, masail istihadiyah itu banyak kesamaan dari 3 imam ini. Nah, oleh sebab itu apabila kita temui qala ahlur ra'yi dalam kitab fikih, itilaknya kepada siapa? Mazhab siapa? Imam Abu Hanifah. Begitu. Nah, itu sedikit untuk ketahui keempat imam ini adalah imam ahlus sunnah. Ini yang perlu kita ketahui. Jangan nanti itu kan mazhab Abu Hanifah, seolah tidak itu mazhab ahlus sunnah. Nah, keempat imam ini imam ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian ya, hatta itamalat ma'rifatuhu bi mazhab Imam Abi Hanifah, sampai dia sempurna betul mengenal mazhab Imam Abi Hanifah, kemudian pindah ya kepada mazhab Imam Hanifah dan menjadi dia pengikut salah satu pengikut mazhab Imam Abi Hanifah. Walam yamna'u dzalika min mukhalafati ba'di aqwalil imam, tetapi bukan berarti dia taklid ya. Kalau yang taklid itu, kalau antum baca buku-buku mereka ya, khusus mazhab Hanafi itu kan keras-keras taklidnya itu mereka mengharamkan menikahi Syafi'i. Itu bentuknya bentuk taklid. Bahkan sebelum dakwah Syekh Muhammad Wahab di Mekah itu, di Saudi Arabia itu, dulunya di Masjidil Haram itu 4 mihrab. Syafi'i lainnya mihrabnya salat di sana sendirian, ada khatib sendiri, imam sendiri. Jadi kan 4 itu apa itu? Apa namanya? Segi Ka'bah itu masing-masing punya mimbar sendiri, punya imam sendiri begitu. Nah, inilah akibat dari apa? Ta'assub madhabi, menyebabkan umat ini terpecah belah. Tapi Imam Abu Hanifah bukan Imam Tahawi ini bukan berarti dia taklid kepada Imam Abu Hanifah, tidak. Jadi walam yamna'hu dzalika min mukhalafati li ba'di aqwalil imam. Jadi hal itu tidak menghambatnya untuk berbeda pendapat dengan pendapat Imam Abi Hanifah. Wa tarjih madzhaba ilaihi ghairuhu, dan merajihkan pendapat-pendapat imam yang lainnya. Li'annahu rahimahullah lam yakun muqallidan. Kenapa? Karena Imam Tahawi ini bukanlah orang-orang muqallid. Ya, bukan muqallid bagi Abi Hanifah. Inna makana yawa anna mahajahu fil fiqh amsal manahij. Jadi, tapi karena dia berpendapat menurut pandangan Tahawi bahwa manhaj Imam Hanifah dalam masalah fikih adalah manhaj yang paling baik. Itu luas, manahij artinya luas, atau binadharihi dalam pandangan Imam Tahawi. Fakana yasiru alaihi, oleh sebab itu dia berjalan memakai mazhab Imam Abi Hanifah. Wa ya'tammu bihi, artinya dan beriman kepada Imam Abi Hanifah. Lidzalika tajiduhu fi kitabi Ma'anil Athar, yani Ma'anil Athar ini, karena itu dalam kitab beliau yang beliau punya itu Ma'anil Athar, kitab Tahawi ini, yurajjih ma lam yaqul bihi imamu, karena buktinya bahwa dia itu tidak taklid, dia itu merajihkan kadang-kadang tidak pendapat Abi Hanifah. Wa mimma yu'aidu ma dzakarna ma qalu Ibnu Zaulak, ini kisahnya dia. Dari hal yang menunjukkan itu juga adalah ketika dia berdebat, ya. Ya sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Zaulak, sami'tu Abul Hasan Ali bin Abi Ja'far At-Tahawi yaqul, sami'tu Abi yaqul wa dzakara fadl Abi Ubaid, ya, Harbuya, ya, wa fiqhi, faqala kana yudzakiruni
fil masail fa ajabtuhu yawman fil masa fi mas'alatin faqala li. Jadi ini pada satu kali dia ini berdebat dengan siapa? Abi Ubaid Ar-Rubaini, dan kemudian mengingatkan dia, memberi jawaban kepada dia dalam beberapa masalah, jawaban fikih maksudnya. Maka dia ketika itu Imam Tahawi menjawab tidak menurut pendapat Imam Abi Hanifah. Sedangkan yang Abu Ubaid ini tahu dia ini bermazhab Hanafi. Apa katanya? Faqala li, berkata Abi Ubaid kepada dia, "Ma hadza qaulu Abi Hanifah?" Ini bukan pendapat Abu Hanifah. Faqultu lahu ayyuhal qadhi. Jadi berkata dia, maka aku jawab, karena ini kan bukan pendapat Abi Hanifah. Kata Imam Tahawi apa katanya? Lalu dia berkata, ayyuhal qadhi, wakilu ma qalahu Abu Hanifah aqulu bihi. Ya, aqulu ma qalahu Abu Hanifah aqulu bihi. Apakah semua pendapat Abu Hanifah itu harus aku pegang? Itu maksudnya. Apakah seluruh pendapat Abu Hanifah itu harus aku pegang? Faqala ma dhanantuka illa muqallidan. Kata Abu Ubaid, saya tidak mengira kecuali kamu ini adalah muqallid. Apa jawabnya Imam Tahawi? Faqultu lahu wa hal yuqallid illa al-asabi. Jadi tidak ada lah yang mentaklid kepada imam itu. Umpamanya ini pendapat Syafi'i, kalau sekalipun menyalahi hadis sahih, menyalahkan pendapat sahabat, itu tetap diambil. Ini enggak boleh. Ini yang muqallid. Ini yang muqallid. Maka Abu Hanifah, apakah Tahawi mengatakan, menjawab perkataan qadi tadi, tiadalah yang mentaklid itu kecuali orang-orang yang ta'assub. Ditambah oleh qadi tadi. Apa kata tadi? Faqala li. Lalu qadi itu menambahkan au ghabiyun, atau orang yang goblok, itu yang muqallid. Au ghabiyun. Qala fatar hazihi bi Misr hatta sarat masalan. Jadilah ucapan ini menjadi masal. Jadi muqallid apa namanya? Asabiyun wa ghabiyun. La yuqallidu illa asabiyun wa ghabiyun. Asbah ini masalan di Mesir, artinya menjadi apa namanya? Kalau disebut pepatah, apa namanya ini? Peribahasa. Menjadi peribahasa bahwa orang-orang yang taklid itu orangnya apa? Ta'assub dan bodoh atau goblok. Itulah orang-orang yang ta'assub kepada imamnya. Karena para imam itu semua nggak pernah mengatakan kalau kalian tidak ikut mazhabku, kalian tidak berada di atas sunnah. Enggak. Malahan semua mereka mengatakan jika kalian mendapati pendapat kami menyalahi pendapat hadis Rasulullah, seperti Imam Syafi'i mengatakan, lemparkan pendapatku di belakang apa? Di belakang punggung kalian. Ya. Semuanya banyak riwayat menyebutkan bahwa kita itu tidak boleh taklid kepada mereka. Enggak ada satupun imam pun yang mewajibkan kita untuk mengikuti mereka. Kalau kalian tidak mengikuti saya, berarti kalian tidak berada di atas agama yang benar. Enggak ada. Enggak satupun mereka mengatakan begitu. Jadi semua imam-imam itu menyuruh kita kepada apa? Mengikuti apa? Ajaran Rasulullah. Begitu. Oleh sebab itu, jadilah masalah ini la yuqallidu illa man. Muqallid itu siapa? Asabiyun wa ghabiyun. Jadilah ini peribahasa di Mesir waktu itu ketika Imam Tahawi menjawab si qadi ini, bahwa ketika dia mengira qadi ini, kamu ini kan mazhabnya Hanafi, kok menjawab tidak dengan pendapat Abu Hanifah? Katanya Tahawi ini apa katanya? Apakah mesti semua pendapat Abu Hanifah harus saya pegang? Sekalipun itu menyalahi hadis Rasulullah. Jadi ini ibrah bagi kita. Apakah baik itu Hambali, apakah itu Syafi'i atau Maliki, kita tidak ta'abbud dengan pendapat imam, tapi ta'abbud dengan apa? Hadis Rasulullah. Gitu. Oleh sebab itu enggak ada mereka imam-imam yang empat itu menyuruh kita kalau kalian tidak mengikuti mazhabku, kalian tidak berada atas kebenaran. Enggak ada. Bahkan setiap mereka mengatakan, jadi ikutilah jika kalian menemui pendapatku yang bertentangan dengan pendapat Rasulullah, jadi lemparkan pendapatku, katanya. Jadi semua imam yang empat ini, imam apa tadi? Imam Ahlussunnah. Jangan juga pendapat yang Ahlussunnah itu Syafi'i saja tidak, atau Hambali saja tidak. Semua imam yang empat ini, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i wa Imam Ahmad Hanbal, semuanya imam Ahlussunnah. Fatarat hadhihi bi Misra hatta sarat masalan wa hafizahan nas. Jadi manusia menghafal ini. Jadi peribahasa ini. La yuqallidu illa asabiyun wa ghabiyun. Ini penting bagi talabul ilmi, ambil ini. La yuqallidu illa asabiyun wa ghabiyun. Faqad takharraja ala katsir min asyuyukh. Jadi syekhnya Imam Abu Hanifah ini memang lazimnya ya. Ini lazimnya sirah, yakni manhaj para ulama dahulu itu memang talaqil ilmi dari ulama ke ulama.
Jadi mengambil ilmu itu ya dari ulama ke ulama. Jadi anehnya orang sekarang enggak. Jadi kalau sakit gigi perginya kemana? Ke dokter gigi yang spesialis. Tapi kalau belajar ilmu agama enggak. Guru agama kemana? Pergi ke Birmingham, ke Inggris, ke Belanda, Amerika. Agama apa yang dipelajari di sana? Nah, inilah gobloknya orang sekarang itu. Jadi katanya dia intelektual. Itu namanya ibarat orang kalau operasi pergi ke dukun atau ke tukang daging. Operasi saya ini perut ada usus buntu, pergi ke tukang daging, dibocor perutnya, kan begitu. Nah, itu seperti itu. Jadi memang belajarlah ilmu itu kepada ahlinya. Nah, sebagaimana kita mukadimah waktu tafsir kemarin, kebanyakan saat sekarang ini fitnah yang menimpa umat apa? Ketika umat ini dibimbing oleh orang-orang yang tidak berilmu agama, tapi pura-pura mengetahui agama. Betapa banyaknya pelawak jadi dai, bintang film jadi dai, apalagi tukang dangdut jadi dai, ya kan? Entah kena banyaknya apa namanya ini order ketika menjadi dai, nggak tahu kita. Memang pulusnya gembirakan mungkin menjadi dai, tapi muskilahnya ketika kita jadi dai nggak seperti itu. Kenapa? Karena memang berdoa sesuai dengan jalan Allah itu nggak seperti itu. Karena dakwah mereka sesuai dengan selera para mad'u. Kalau kita berdoa sesuai dengan apa yang disuruh Allah dan Rasulnya, nah, itu bedanya. Nah, oleh sebab itu belajarlah ilmu agama itu kepada yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Diperintah oleh Allah. Perintah bertanya kepada ulama jika kamu tidak tahu. Bukan sembarangan ulamanya. Ini ibaratnya apa? Sekarang kalau kita umpamanya berobat, dokter ini. Dokter kalau berhak setelah dia berhak membuka praktek gimana? Harus keluar dari fakultas kedokteran. Dan itu diakui oleh para dokter-dokter yang sudah berpengalaman. Nah, sekarang buku-buku dokter itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan? Atau sebagian ada yang bahasa Inggris. Nah, bagi kita yang mampu bahasa Indonesia, nggak usah belajar, baca di rumah aja, ya, pahami, buka praktek sendiri, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Apalagi ilmu agama begitu. Ambil terjemahan Al-Quran, ambil terjemahan Riyadhus Shalihin, sudah ceramah kemana-mana. Nggak mau seperti itu. Kalau dokter-dokter gadungan ditangkap, maka ulama-ulama gadungan lebih utama untuk ditangkap. Oleh sebab itu berkata Rabi'atul Ra'i. Pada satu kali Imam Malik pergi ke syekhnya Rabi'atul Ra'i menangis. Mayubkika ya syekh, kenapa kamu menangis? Inna hauna ustuftiya man la'imma lahu. Innahum aula bisijin minas suraq. Berkata ketika satu kali Imam Malik mendapati syekhnya ini menangis. Kenapa kamu menangis, syekh? Ketika di sini diminta, sudah orang meminta fatwa kepada orang yang tidak punya ilmu. Innahuna rijalun ahaqqu bisijin minas suraq. Sesungguhnya di sini sekarang banyak orang lebih berhak untuk ditangkap, dijebloskan ke bui daripada pencuri-pencuri. Daripada koruptor, banyak di Indonesia ini yang lebih berhak untuk dijebloskan ke bui. Baru-baru ini apa? Al-Qiyadah Islamiyah. Banyak aliran sebelumnya lebih berhak untuk dijebloskan ke bui. Karena apa? Ya bekas pegawai jadi dai, entah di mana dia belajar ilmu agamanya. Ya kan? Pensiunan jadi dai dia. Kenapa? Nggak ada kerjaan lagi gitu. Subhanallah. Jadi oleh sebab itu kita sebagai umat, kalau sakit gigi aja, hal dunia saja mencari kepada yang spesialis, kenapa dalam ilmu agama tidak mencari kepada yang spesialis? Ini yang lucunya manusia sekarang ini. Kalau dia masalah agama mungkin saja bertanya ke tukang beca, entah di mana belajarnya. Yang anehnya sekarang ini lagi, ini kejadian, ya, berani mendebat orang yang sekolah dari ilmu agama itu orang-orang yang tidak tahu agama. Ini yang aneh. Tukang beca berani debat kita sekarang. Tadi mana belajarnya? Dan itu kejadian, banyak kejadian. Ya pada diri kita sendiri. Pokoknya doa-doa itu, kamu tamat apa? Tamat teknik. Tamat teknik kamu membantah saya tentang agama. Kan enggak akurat akal itu. Jadi modelnya orang di sekarang ini itu begitu. Jadi oleh sebab itu di sini kita ambil sedikit pelajaran, mestilah belajar ilmu agama itu melalui orang-orang yang ahli agama, bukan tanggung-tanggung. Kalau istilahnya, kalau tanggung-tanggung itu, ya kalau peribahasanya, kalau dalam Minang ada istilahnya tanggung kacau, cirik kambingan. Istilahnya kalau gelamai itu kurang kacau, nggak matang, kacaunya apa namanya, aduknya jadi bulat-bulat, dia nggak bagus. Kalau tuh tanggung-tanggung tukang, rusak kayu.
artinya kalau nggak pas jadi tukang menghabiskan kayu, mubazir. Tanggung-tanggung menuntut ilmu agama, rusak kaji, itu istilah Padangnya. Merusak agama kalau tanggung-tanggung belajar ilmu agama. Itu akibatnya. Nah, dan Syekh Tahawai ini itu tamat belajar melalui syekh-syekh yang banyak sekali. Wa akhadha anhum ya wa afada minhum wa qad ini arba adaduhum ala 300 syuyukh. 300 orang syekh. Kita 30 aja belum sampai mungkin. Ya kan? 300 orang syekh gitu. Itu syekhnya dia. Kemudian wa kana syadidul mulazama. Jadi betul-betul syadidul mulazama artinya apanya? Betul-betul rajin hadir. Ini enggak hadir sekali alfa 4 kali. 1 banding 4. 1 banding 4. Ini enggak pas. Betul-betul syadidul mulazama. Ataupun kalau hadir dulu syekhnya hadir, dia datang terlambat. Nah, seperti itu. Tapi tidak. Wa kana syadidul mulazama. Ya. Likulli qadimin ila Mesir min ahli ilmi min syatta aqtar. Setiap ada saja ahli ilmi datang ke Mesir, dia belajar dari daerah mana saja. Hatta jama ila ilmihi ma indahum min al-ulum. Jadi mengumpulkan ilmu-ilmu mereka, diambil ilmu-ilmu mereka oleh Tahawi. Wa hadha yadulluka ala mablagh inayatihi fil istifadah. Ini menunjukkan kepada Anda bagaimana sungguh-sungguhnya untuk mengambil ifadah dari para syuyukh-syuyukh yang di sekelilingnya. Wa hirsul akid 'alal ilmi. Betapa sungguh-sungguhnya benarnya dia dalam menuntut ilmu. Wa qad athna 'alaihi ghairu wahid min ahli ilmi. Telah memuji Imam Tahawai ini tidak lebih dari seorang atimanya, tidak satu yang memujinya, artinya lebih. Wa wasafu bi annahu thiqah. Pertama, sifatnya disifatkan oleh para ulama adalah thiqah. Thiqah itu dalam ilmu hadis apa? Itu sudah derajat dari tausik, thiqah. Kalau di hadisnya maf'ul. Thiqatun tsabt, faqihun, ahli fikih, yaitu aqilun, hafizun, dinun. Ini sifat-sifat yang disebutkan. Lahul yadul tuli fil fiqh wal hadis. Dia memiliki kemampuan yang sangat super dalam ilmu fikih dan ilmu hadis. Kemudian qala Ibnu Yunus, ini pujian. Kana Tahawi thiqatan sabatan faqihan aqilan lam yakhluf mithlahu. Kata Ibnu Yunus ini, Tahawi itu adalah seorang yang thiqah, sabit, faqih, aqil dan belum pernah tidak meninggalkan yang orang yang mirip dengannya. Tidak ada di belakangnya seperti dia, itulah maksudnya. Kemudian waqala Dhahabi, yakni Dhahabi mungkin di dalam ini Syiarul Numala, al-faqihul muhaddits, pujiannya adalah faqih, muhaddits, ahli hadis, hafiz, hafal, ahadul alam, wa kana thiqatun sabatan faqihan aqilan. Jadi Imam Dhahabi ini memuji begitu, thiqah, sabit, faqih dan aqil. Wa qala Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir memuji dia, wa huwa adu-thiqah asbat. Imam Tahawi adalah salah seorang imam-imam yang thiqah dan sabit dan imamnya hufaz dan salah seorang imamnya hafiz, wa jahabidzah. Wa amma tasanifuhu, adapun karang-karang Imam Tahawi ini, wahya ghayatun fi tahqiq. Fi ghayatun fi tahqiq maksudnya apa? Betul-betul dalam menulis itu tahqiq, adillah, tahqiq aqwal ulama, kemudian tarjim mu'tabar gitu. Tahqiqnya itu. Bukan tahqiq mukhtasar, maksudnya dalam merinci persoalan itu betul-betul dalilnya, pandangan ulama, merunci begitu, kemudian merajihkan pendapat. Betul-betul dihargai hasil ijtihad beliau. Wa jama'u fi tahqiq wal jam'i wa kathratil fawaidi wa husnil ardi. Jadi banyak faedah-faedah dalam karangan beliau dan bagusnya cara menuangkan pendapat-pendapat tersebut. Fa min musannafatihi, di antara karangan beliau adalah Aqidah Tahawiyah yang insyaallah kita akan pelajari ini, Aqidah Tahawiyah. Kemudian wahya allati nuqaddimuha ma'a syarhiha fi tab'an, ini perkataan orang yang menerangkan di sini. Kemudian di antaranya lagi adalah Ma'anil Asar. Ya, di sini disebutkan salafatul manhaj tajma' baina dafataha kullu mahtaju ilai muslim. Di sini disebutkan di dalam akidah ini terdapat di dalamnya semua yang dibutuhkan oleh muslim dalam akidahnya. Dalam karangan juga di antaranya adalah Ma'anil Athar, yaitu wahwa kitabun yu'radu fihi abhathul fiqhiyah makruna bidaliliha. Ini di antara karangan beliau adalah Ma'anil Athar, Syarah Mushkilatul Athar, dan juga Kitab Syurut, Ahkamul Quran,
kemudian Syarhul Jami' al-Kabir, Waslul Jami' al-Shaghir, dan lain-lain sebagainya. Dan juga Ar-Rad ala Abi Ubaid, ada Ar-Rad ala Isa bin Aban, wa ghairu dzalika min tasanif al-jalilah al-mu'tabarah. Ini diantara karang-karangan Imam Tahawi ini. Beliau meninggal pada tahun 321. Berapa umurnya? Tahun berapa dia lahir tadi? Baik, meninggalnya 321. Berapa umur beliau? Pada malam Kamis, jadi pada bulan Zulqa'dah di Mesir, dan di wadufina bi Qarafah. Qarafah ini salah satu nama perkuburan umum di Mesir. Berapa umur beliau? Berapa? 82 tahun. Lah? 87. 82 tahun. Ya, 239 meninggal 321. Kemudian itu yang memiliki matan. Kemudian matan Tahawi ini, akidah Tahawi ini disyarah oleh Ibnu Abil Izz. Dan siapa pula Ibnu Abil Izz ini? Beliau adalah Ibnu Abil Izz ini adalah huwa alama Sadruddin Muhammad bin Alauddin bin Alaiddin Ali bin Muhammad bin Abi Izz al-Hanafi, juga Hanafi mazhabnya. Al-Azra'i as-Salihi ad-Dimashqi, yaitu beliau ini dari ahli Dimashq. Dilahirkan pada tahun 731. Pada tahun 731 Hijriyah. Istagalla bil ulum, beliau sibuk dengan mencari ilmu, wa kana mahiran fi durusihi, pintar dalam mengajar, wa fatawihi, dan juga dalam berfatwa. Jadi, dan pernah menjadi khatib di salah satu daerah namanya Husban, jadi Qaidatul Balqa dalam. Kemudian juga pernah menjadi qadhi di Dimashq pada tahun 779. Kemudian menjadi qadhi di Mesir. Jadi faqama syahran summa istu'fa. Kemudian berhenti menjadi qadhi dan kembali ke Dimashq ala wadhaifi. Dan disebutkan oleh Ibnu Imad khabar i'tiqali li bayan ma fi qasd Ibnu Ubaik. Ini salah satu qasidah Ibnu Ubaik ini minasyirk, yang itu menyebutkan bahwa di dalam qasidahnya ini terjadi peristiwa Ibnu Abil Izz ini waktu di Mesir, ketika dia mendapatkan qasidah Ibnu Ubaid ini di dalam terkandung masalah syirik. Kemudian beliau ingkari, kemudian saat itu terjadilah fitnah karena orang yang dekat dengan sultan, dan beliau diusir dari Mesir dan diberhentikan menjadi qadhi. Itu terjadi hal ini. Wa anhu aqama muqtaran alaihi ila an ja'a nasiri fa rafa'a ilaihi amrahu fa amara bi raddi wazaifihi wa lam tatilla muddatuhu faqad tawaffahu Allah ba'da dzalik. Jadi beliau ini setelah kembali ke Dimashq lagi meninggal. Kemudian beliau meninggal pada tahun 792. Lahir 731. Berapa umurnya? 59 ya. Berapa umurnya? Berapa umur beliau? 731 dengan 792. 61 tahun. Umur beliau 61 tahun. Itulah tentang Imam Ibnu Abil Izz. Sekarang kita masuk kepada Muqaddimah Ibnu Abil Izz yang mensyarah akidah Tahawi ini. Beliau memulai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sunnah. Memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sunnah enggak? Sunnah. Apa dalilnya? Ada hadis kullu amrin zibalin la yubda bi bismillah bahwa ajdam wal aqta wal aftar fi salah satu riwayat. Ajdam. Kalau aftar di mana? Bihamdillah. Ya kan? Kullu amrin zibalin. Lakin hadis ini dha'aful ulama. Hadis ini dhaif. Tapi di mana kita bisa berdalil? Bisa berdalil dengan dua hal. Pertama dengan Al-Qur'an, ketika Allah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kedua dengan risalah Nabi SAW kepada al-muluk. Boleh memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat ataupun karangan. Juga istiqnas dengan apa yang dilakukan oleh para ulama. Adatul ulama, biasa mereka dalam mengarang selalu mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita harus punya dalil juga dengan hal ini? Karena kita harus tahu setiap pekerjaan itu ada dalilnya apa tidak. Kalau ingin ibadah, yang namanya ibadah itu apa? Kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya baru ibadah, bukan dibikin-bikin sendiri.
Ibarat orang bekerja ini dengan tuannya, dia bikin saja pekerjaan sendiri lalu disodorkan pada tuannya, bisa nggak? Kalau tanpa ada perintah. Nggak mau orang tuh ngaji, saya nggak suruh kamu kerja ini, masa saya ngaji kamu di atas pekerjaan ini? Itu kalau hal dunia saja. Oleh sebab itu, al-aslu fil ibadah, apa kata ulama kaidahnya? Haram. Asal pada ibadah itu haram dilakukan kecuali ada perintah. Al-aslu fil muamalat mubah. Kecuali adalah larangan. Nah itu. Kemudian wabihi nasta'in. Dengan Allah kita pertolongan. Kenapa dimulai dengan ini? Karena memang tidak mungkin kita melakukan apapun tindakan kecuali dengan bi'aunil, hanya atas pertolongan Allah. Apa saja, sekecil apapun saja pekerjaan, tanpa ada bantuan Allah kita tidak akan bisa melakukan ini. Oleh sebab itu dalam setiap pekerjaan hendaklah kita hadir dalam hati kita tawakkul ala Allah, isti'anah dengan Allah. Jangan sombong karena kita sudah pintar, karena sudah ujian segala macam atau pekerjaan kita sudah sekian pintar dalam hal ini, sudah begitu ahli, tapi tetap isti'anah dengan Allah. Oleh sebab itu diajarkan kepada kita di surah Al-Fatihah apa namanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhlaskan isti'anah kepada Allah. Jangan percaya diri saja tanpa menggantungkan kepada Allah. Wa bihi nasta'in. Nah, kemudian alhamdulillah nahmaduhu. Segala puji bagi Allah, nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon pertolongannya. Wa nastaghfiruhu, dan kita mohon ampunannya. Ini di sini ada di dalam khutbatul hajah ini. Kalau kita coba mensyarah, kita mendalami sedikit makna khutbatul hajah ini, Masya Allah, azim sekali khutbahnya. Alhamdulillah nahmaduhu. Kenapa kita muji Allah pertama sekali? Karena adanya niat untuk melakukan kebaikan. Berkat rahmat siapa? Allah. Alhamdulillah. Ketika dia mau menulis ini kan ada niat kebaikan ini. Pujilah Allah ketika dia memalingkan hati kita kepada arah yang baik. Alhamdulillah. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, kembali kita katakan tadi, ketika Allah telah memalingkan kita kepada arah yang baik, ke pekerjaan yang baik, wa nasta'inuhu, kita mohon pertolongannya. Kemudian wa nastaghfiruhu, kenapa kita harus minta ampun? Kenapa kita harus minta ampun di sini? Diarahkan oleh Rasulullah SAW di awal khutbah ini. Wa nastaghfiruhu. Jika ada terbetik niat tidak ikhlas, ingin dipuji orang dalam pekerjaan ini, wa nastaghfiru. Azim khutbatul hajah ini. Karena itu dikatakan oleh para sahabat, wa Rasulullah SAW setiap ada hajah dinamakan khutbatul hajah, ada keperluan menyampaikan maklumat ajaran kepada umatnya, selalu mulai dengan khutbatul hajah. Karena dalam ini azim sekali faedah. Wa nasta'inuhu. Kata salah seorang alim Najdi mengatakan alamatus sa'adatul abdi berapa? Salas. Yang pertama, apabila diberi nikmat syakar. In un'ima syakar. Wa in tuliya sabar. Wa in adnaba istaghfar. Jika dia itu mendapat nikmat, bersyukur. Inilah tanda alamat bahagia seorang hamba. Jika dia dicobai, mendapat cobaan dari Allah, sakit atau apa saja, sabar. Kemudian apabila berdosa, tergelincir melakukan dosa, istighfar, minta ampun kepada Allah. Inilah tidak barang di situ. Alhamdulillah. Kemudian istighfar, nastaghfirullah. Kemudian wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kemudian kita berselindung dari Allah dari kejelekan diri kita. Adakah kejelekan dalam diri kita ini? Apa dalilnya? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita ini ada dua kekuatan yang telah diilhamkan oleh Allah. Pertama, untuk arah kebaik dan arah yang jahat. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang fujur atau takwa. Nah, selalu diri kita ini ammaratun bisu. Jadi musuh kita ada yang dari diri kita itu jiwa yang selalu condong kepada kejelekan, melakukan keburukan. Ada jiwa yang condong kepada lakukan kebaikan. Nah, oleh sebab itu min syururi anfusina, dari jeleknya diri kita. Kemudian wa min sayyiati a'malina, kemudian dari jeleknya perbuatan kita. Apa maksudnya ini? Kalau saya melakukan perbuatan jelek, ya Allah,
jangan timpakan akibat dari perbuatan jelek itu kepada saya. Lindungi ya Allah. Kalau seandainya saya tergelincir, terlupa, alfa saya melakukan perbuatan jelek, akibat dari perbuatan jelek ini jangan timpakan kepada saya. Wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Berlindung dari amalan jelek, ataupun kita telah melakukan amal jelek, kita pun mohon kepada Allah jangan akibat dari perbuatan jelek ini dilimpahkan kepada kita. Mungkin diiqab di dunia atau diberi penyakit dan segala macamnya. Jadi dari berlindung dari amalan jelek dan juga berlindung dari kejelekan jiwa kita sendiri. Ini insan di sini insan tahu sekali apa yang harus dimiliki dia. Sifat apa? Mawas diri, koreksi di diri. Jangan merasa sempurna. Selalulah istighfar kepada Allah dan selalulah mawas diri dari kejahatan diri sendiri ataupun dari perbuatan yang jelek. Kemudian may yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak seorang pun akan mampu menyesatkan. Oleh sebab itu kita mohon petunjuk kepada Allah, karena petunjuk itu berada innaka la tahdi man ahbabta. Kepada Rasulullah, kamu tidak mampu menunjuki orang yang kamu cintai. Hidayah di sini maksudnya apa? Hidayatul taufik. Tapi hidayatul irsyad, apa hidayatul taufik dengan hidayatul irsyad, apa bedanya? Hidayatul irsyad adalah panduan untuk ke arah yang menerangkan kebenaran, itu dimiliki oleh bashar, dimiliki oleh manusia. Tetapi untuk membuka hati orang menerima kebenaran itu hanya dimiliki oleh Allah. Oleh sebab itu dalam ayat lain bahwa Rasulullah itu memiliki hidayatul irsyad, panduan menerangkan kebenaran dengan wahyu yang beliau bawa. Innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Yang pertama ini la nafiyah, yang kedua la apa? Lam taukid, la tahdi ila siratal mustaqim. Yang pertama, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak mampu menunjuki orang sekalipun orang yang engkau cintai. Dalam ayat ini dikatakan innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Jadi bukan bertentangan ini. Kok di satu ayat Allah mengatakan dia tidak mampu menunjuki, di satu ayat Allah mengatakan mampu memiliki petunjuk, innaka la tahdi. Oleh sebab itu diterangkan oleh para ulama, kalau apabila terlihat ta'arud, sebetulnya yang musbat di sini bukanlah yang musbat di sini. Yang manfi di sini bukan manfi di sini, berbeda. Yang dinafikan innaka la tahdi man ahbabta, di sini yang dinafikan hidayah at-taufik. Tapi hidayah irsyad dimiliki. Boleh berdakwah, menerangkan dengan dalil-dalil, tapi oleh sebab itu disebutkan dalam ayat innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sungguhnya engkau Muhammad betul-betul orang yang menunjuki kepada jalan yang lurus. Tapi untuk menerima kebenaran itu, sekalipun orang yang dicintainya seperti paman beliau Abi Thalib, nak mampu beliau jadikan seorang muslim, karena petunjuk itu di tangan Allah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Ini cukup dengan kita bahas dua ayat tadi. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak seorang pun mampu untuk menunjuki. Di sini apa yang harus kita lakukan? Diajar oleh Allah kita 17 kali sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim. Mohonlah hidayah kepada Allah. Ataupun untuk anak kita, keluarga kita, istri kita yang enggak mau sholat, tetangga kita, mohonkan hidayah kepada Allah. Mohonkan hidayah kepada Allah. Karena yang mampu menunjuki hati itu, sekeras apapun sekalipun, hanyalah Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa dan tiada syarikat baginya. Ada orang menerjemahkan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Betul enggak? Kenapa salah terjemahan ini? Karena banyak Tuhan-Tuhan tetapi itu batil. Dalilnya apa? Aja'ala alihatan ilahan wahida. Apakah Muhammad ini tidak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi Tuhan yang satu? Arti ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, iya, tapi tidak berhak disembah. Oleh sebab itu la ilaha illallah artinya benar adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jangan dikatakan tiada Tuhan selain Allah. Kalau dikatakan Tuhan selain Allah berarti semua yang disembah Allah ini adalah Allah. Karena itu disalahkan oleh ulama di sini dari dua segi. Pertama, akidah la ilaha illallah diterjemahkan la rabba illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, bisa membawa orang kepada akidatul hulul. Apa akidatul hulul? Yaitu menganggap semua yang di dunia ini jelmaan zat Allah.
Jadi kalau dia menyembah seperti ungkapan orang-orang jil itu menyembah, oh orang Hindu juga menyembah Tuhan itu, sekalipun dia menyembah patung. Dari sini salah dalam memahami la ilaha illallah ini. Tahu antum? Dia menganggap semua yang disembah itu jalan saja yang beda. Yang penting mereka itu kan menyembah Allah, semua tuh menyembah Tuhan itu. Tiada Tuhan kecuali Allah. Dia mengatakan semua Tuhan-Tuhan itu yang sembah itu adalah Allah. Ini batil. Tapi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi Tuhan yang berhak disembah itu hanya Allah. Tuhan-Tuhan selain Allah tidak berhak disembah. Jadi la ma'buda bihaqqin illallah. Ini. Kemudian kemudian wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Di sini perlu kita katakan abduhu wa rasuluh. Apa fungsi di sini abduhu wa rasuluh? Pertama harus kita yakini bahwa rasul itu adalah manusia, Abdullah, bukan Allah. Di sini menunjukkan bahwa meminta kepada Rasulullah terbuat perbuatan syirik. Meminta kepada siapa? Rabb Rasulullah. Oleh sebab itu dalam kisah salah seorang ulama juga ketika dia mengaji dengan syekhnya di depan Masjid Haram itu, syekhnya ini selalu meminta ke bait, ya Baitullah, ya Baitullah. Ketika itu dia baca surat li ila fi Quraisy. Falyabudu hadzal bait. Marah gurunya, khata. Diulang lagi. Falyabudu hadzal bait. Salah katanya. Lah, syekh kan juga begitu. Ya Rabb, meminta ya Baitullah, ya Baitullah. Syekh juga begitu. Baru ingat dia, ya salah saya. Falyabudu rabbahadzal bait. Jadi yang diminta Rabbnya Rasulullah, bukan Rasulullah, karena dia apa? Utusan Allah, bukan Allah. Abduhu. Oleh sebab itu, qul innama ana basyarun. Apa kata Allah kepada Nabi kita? Qul innama ana basyarun mithlukum. Annama yuha ilayya ilahukum ilahun wahid. Katakan hai Muhammad, aku ini hanya manusia seperti kalian. Tapi kelebihannya dari manusia lain apa? Yuha ilaihi. Rasulullah. Jadi dia manusia tidak dihinai, tidak diingkari, tidak didurhakai karena dia rasul. Tapi karena dia rasul bukan berarti dia harus disembah. Dia itu adalah Rasulullah. Oleh sebab itu, qul inni la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu alamul ghaiba lastaqtartu minal khair. Oleh sebab itu diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-An'am itu. Qul inni la amliku li nafsi naf'an. Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri ini manfaat dan mudarat, apalagi untuk orang lain. Walau kuntu alamul ghaibah, kalau seandainya aku mengetahui hal-hal yang gaib, niscaya aku ini tidak pernah ditimpa oleh kejelekan, penyakit, pernah berdarah gigi beliau, segala macam dan peperangan. Yaitu beliau manusia, tapi kemanusiaan beliau kelebihan dari manusia biasa apa? Yuha ilaihi. Jadi beliau itu abduhu wa rasuluhu. Tapi dia itu Rasulullah yang perlu dihormati, bukan disembah. Rasulullah yang perlu ditaati, bukan disembah. Jadi abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsira. Jadi kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah dan kepada keluarganya, para sahabatnya, semoga Allah melimpahkan keselamatan yang banyak. Jadi inilah juga kepada Rasulullah kita harus bersalawat. Kapan saja kita bersalawat, tapi ada orang yang bersalawat dalam waktu-waktu tertentu saja. Kapan? Kalau sudah mau azan bersalawat. Ada nggak Rasulullah mengajarkan itu? Berselawat sunnah, dianjurkan sebanyak-banyaknya, tapi mengkaitkan dengan waktu-waktu tertentu ini salah, karena menambah-nambah ibadah yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Jadi sunnah azan tidak ada sunnahnya, sebelum azan itu kita harus berselawat dulu. Tetapi berselawatlah kapan saja kita mendengar nama Rasulullah sebut Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sepanjang jalan kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak hanya waktu akan azan, ya kan? Atau selesai azan, tidak ada kaitannya. Boleh saja dilakukan asalkan jangan dianggap itu sunnah azan atau lazim setiap hari umpamanya, atau akan azan betul baru di salawat pada Nabi. Ini nggak ada aturan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi bersalawat kepada Nabi bukan dilarang, malah dianjurkan. Tetapi sesuatu yang tidak dikait dengan bilangan dan tidak dikait dengan waktu itu tidak boleh kita kaitkan. Jangan dikait-kaitkan. Nah, gitu.
Kalau begitu nanti orang apa? Ya, mau sholat dia sebelum takbir Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benar nggak? Akan banyak syariat ini yang ada saja syariat ini sudah mampu kita lakukan, ditambah-tambah lagi, tambah repot. Nah, cukuplah kita mengikuti bagaimana sahabat dalam berselawat kepada Rasulullah. Sahabat yang paling cinta kepada Rasulullah nggak pernah mengkhusus-khususkan selawat. Nah, akhirnya apa? Kalau dikhususkan apa? Seolah-olah berselawat kalau tidak akan azan tidak manjur, tidak ada sunnahnya. Di sini timbulnya nanti. Atau menilai orang tidak berselawat sebelum azan, azannya kurang nilainya. Ini akibatnya. Betul nggak? Akan timbul hal-hal seperti itu. Penilaian dari masyarakat. Kenapa? Karena kebiasaannya selalu berselawat sebelum azan. Timbul penilaian kalau tidak selawat dalam azan akan ditegur. Anak ini yang salah. Padahal itu yang betul. Merasa azan tidak sempurna ketika tidak berselawat. Nah, atau menganggap kalau berselawat sebelum azan, azannya lebih baik. Anak ini nggak boleh. Di mana mengatakan lebih baiknya ini harus ada dalil. Bukan berarti kita melarang selawat, tidak berselawatlah sebanyak-banyaknya. Tetapi jangan dikait-kaitkan dengan ibadah yang lain, ditentukan waktu-waktunya atau bilang-bilang tertentu. Umpamanya akan makan dia selawat dulu kepada Nabi katanya. Gimana kira-kira? Nah, hal-hal seperti ini yang tidak boleh. Berselawat kepada Nabi dianjurkan kita. Tetapi jangan menggabung-gabungkan atau melazimkan dalam satu tindakan selawat tersebut. Nah, sekian saja karena sudah azan, kita lanjutkan insyaallah malam berikutnya, yaitu wakaf kita inda amma ba'd. Sampai kita amma ba'd. Jadi insyaallah kita baca dulu sedikit tadi tentang muqaddimah yang dibuka oleh muallif. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.